Haleluya. Halo teman-teman NGC, dimanapun kita berada, apa kabarnya? Malam hari ini, saya berdoa setiap kita sehat, kuat, tetap semangat. Amin. Ya, kita masuk di acara kita semua yaitu ngopi bareng NGC. Apa itu ngopi? Kita akan sama-sama ngomongin firman bersama-sama di tempat ini. Amin. Guys, saya sekarang lagi ada di Bogor. Bogor dalam keadaan hujan. Kayaknya enak kalau kita ngobrol kayak beginian gitu ya. Dan di malam hari ini kita akan ditemani oleh Kak Angga, ya. Kak Angga akan menemani kita semua. Oke, coba kita ini Kak Angga dulu. Ada di mana posisinya Kak Angga ini? Belum. Oke guys, ya, sip, mantap. Kak Angga biar kita undang join dulu ya. Oke. Oke teman-teman NGC, ayo biar sama-sama kita bergabung untuk kita ngobrol sama-sama dengan, luar biasa. Shalom. Shalom Kak Angga. Haleluya. Apa kabar nih? Puji Tuhan, belum sempat makan. Aduh. Merasa berdosa di saya nih, belum sempat makan, langsung kita ajakin join lagi nih. Ya udah kirim Aduh. aja, kirim aja. Kirim di aja sini ya. Aduh. Bagaimana teman-teman kesibukan Pempel. Kak Angga hari ini? Ini baru selesai streaming. Baru selesai streaming ya. Iya, Oke. ibadah online tadi. Mantap. Gitu. Oke, semua teman-teman NGC, sedikit saya memperkenalkan Kak Angga. Kak Angga ini adalah ketua unit GC, Junior Church di gereja kita, GBI Gatsu, gitu ya. Dan dia juga seorang motivator. Dia yang, betul ya, motivator ya. Lu kan kalau ngomong kayak motivator, dia terus memotivasi generasi muda gitu ya. Nambah-nambahin. Ya. Ya, dan ini orang yang paling tahu dengan gereja kita GBI Gatsu, dan ini senior saya. Ya, saya banyak belajar dari beliau. Dan malam hari ini kita akan berbicara soal history maker. Wih, mantap ini ya. Berat. Karena kita di dalam masa new normal. Saya sih senang new dimension ya. Emang kalau gembala kita tuh hebat ya. New dimension, dia udah tahu apa yang akan terjadi. Benar. Yang terjadi di bangsa kita new normal, tapi kita sudah dikasih tahu dari awal tahun bahwa kita akan masuk new dimension, dimensi yang baru, cara yang baru, sama aja. Makanya saya lihat, waduh, keren banget gitu ya. Nah, malam hari ini lewat Kak Angga kita akan dengarkan dulu, coba definisi dari history maker gitu ya. Karena beliau adalah sepanjang kehidupannya, beliau melayani di remaja, di pemuda, bahkan dulu dari sekolah minggu gitu ya. Dan saya juga dari sekolah minggu, Kak Angga. Ya, Wah, sama. Iya, jadi saya tadi siang jam berapa tuh? Jam 10 ada Zoom sekolah minggu gitu ya. Jadi di ibadah anak, jadi ibadah anak kita hari Minggu nggak ada, tapi kita nge-Zoom di hari Sabtu. Digabung semuanya, dan saya yang mengajar tadi. Dan iya. Salut. Diberi kesempatan gitu ya. Waduh, keren. Saya tadi Gua aja nggak bicara berani, tentang, Jo. saya tadi bicara tentang Kain dan Habel, tentang iri hati gitu ya. Ya, jadi anak-anak biar belajar untuk nggak boleh iri hati, karena saat iri hati di firman Tuhan katakan iblis itu, setan itu udah siap membuat kita terpengaruh. Dan akhirnya kalau kita baca di Kain dan Habel, jadinya Kain membunuh adiknya si Habel gitu ya. Tapi kalau malam hari ini kalau kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas tentang history maker. Nah, Kak Angga, di waktu kita mungkin nggak lama, kita cuman mungkin 45 menit gitu ya.
History maker menurut Kak Angga itu seperti apa ya, Kak Angga ya? Oke, ini tak sambungin ya. Tadi pas streaming GC Gatsu official juga di tengah ada kesaksian narasumber, tiba-tiba dapat soal Lukas 15 gitu ya. Lukas 15, teman-teman pasti semua familiar dengan cerita tentang anak yang hilang. Ya, Lukas 15 ayat yang 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ini saya bacain sebentar ya. Ayat yang 11, Yesus berkata ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang bungsu berkata kepada bapaknya, kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku. Milik kita menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Nah, tahu nggak, Kak Johan ataupun semua yang hadir, ini history maker loh. Ini history maker loh. Bapaknya masih ada, dia minta warisan. Minta bagiannya ya. Minta bagiannya, gitu ya. Kalau di kultur Asia, wah itu anak kualat tuh. Itu anak kurang ajar tuh. Ya, kalau di kultur Asia, ulang tahun tidak boleh dirayakan sebelum. Nah, ini kita beda dengan Western ya. Karena kalau dirayakan sebelum, dianggapnya gini, wah lu nyumpain gua cepet-cepet bye-bye nih, gitu kan. Nah, kebayang, coba teman-teman yang hari ini ikutan gitu ya, live ini, coba aja berani ada yang pulang, berani nggak bilang, "Mak, gue minta dong warisan yang mama nanti mau kasih ke gue." Percayalah kagak dilempar piring gitu kan ya. Nah, tetapi mari tangkap ini baik-baik. Kenapa? Nah, ini kok lucu ya, tiba-tiba nyambung nih Kak Yohan. Kak Yohan tadi baru bercerita tentang Kain dan Habel. Tahu nggak? Kenapa bungsu ini minta haknya? Karena dia tahu bahwa warisan dia tidak akan lebih banyak dari sulung. Nah, coba tangkap ini baik-baik. Tradisi orang Yahudi itu beda dengan kita. Di tradisi orang Yahudi, ya teman-teman kalau yang baca Alkitab sering kan kadang berasa kayak begini. Kok kayaknya nggak fair ya? Kok anak sulung selalu dapat 2 bagian? Ataupun anak kesayangan selalu dapat 2 bagian? Ya, Yakub, Yusuf mendapat 2 bagian. Yang notabene-nya akhirnya turun ke anaknya, Manase dan Efraim. Padahal kan dia sendiri. Nah, perhatikan ini. Anak sulung ataupun anak kesayangan selalu dapat 2 bagian. Nah, dikatakan begini, ini bapak punya anak 2. Anaknya cuma 2. Jadi sebenarnya harusnya bagi rata dong, 50-50. Tapi kenapa adiknya minta? Karena adiknya udah tahu gini, jatah saya tidak akan lebih besar dari kakak saya. Kenapa kakak? Karena kakak akan dapat 2 bagian. So, udah. Kalau itu 100 miliar, nah berarti 2/3-nya itu akan milik kakaknya. Dia cuma dapat 1/3. Nah, kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi, kakak sulung itu harus ngerawat mama. Nah, tangkap ini baik-baik. Nah, kadang kita baca Alkitab bingung, kok Tuhan begitu ya? No. Nah, kenapa anak sulung selalu dapat 2 bagian? Karena dia bertanggung jawab, sebenarnya sama kayak Asia. Kalau papa nggak ada, maka anak pertama akan ngurusin mama dan adik-adiknya. Yang nopang lah ya. Nah, dia jadi pengganti papanya. Makanya dia dapat 2 bagian. Nah, karena yang bungsu ini udah merasa begini, udahlah, bokap ada maupun sampai nggak ada, bagian gue nggak akan pernah lewat dari kakak gue. Nah, berarti bicara apa lagi? Iri. Nah, so mari malam hari ini history maker sebenarnya adalah gini, hal sederhana yang kamu lakukan. Jadi kalau begini, kalau papa mama nggak ada yang pernah, maaf nih, contoh bahasa langsung gitu ya. Papa mama nggak pernah ada yang ngutang, gitu ya. Wah, bahkan pakai kartu kredit juga enggak gitu. Terus kamu pakai kartu kredit, nah itu history maker. Terus papa mama pacarannya Alpha dan Omega. Oh, Alpha dan Omega jadi sekali udah sampai merit gitu ya, nggak cerai-cerai gitu ya. Terus kamu punya pacar gonta-ganti per semester 1 gitu ya. Semester 1 sama si A, semester 2. Itu history maker. Itu history maker. Ya. Nah, ini yang negatif, Iya, betul, Tapi betul. yang positifnya adalah begini, kalau papa S1, kamu S2, kamu history maker. Kalau papa mama nggak kuliah dan kamu bisa kuliah, itu history maker. Kalau orang tuamu belum melayani,
lalu kamu melayani, itu history maker. Ya, lalu kalau banyak yang berkata begini, papa mama cerai, udahlah kalau papa mama cerai, pernikahanku pasti akan berantakan juga. Oh, papa mama punya dosa, jatuh dalam dosa tertentu. Ya, ini bloodline-nya, ini garisnya. Lalu engkau berkata begini, oh berarti saya akan jatuh di dosa yang sama. Mari dengar, ketika engkau tidak melakukan apa yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya, kamu history maker. History maker, yes. Itu history maker. Nah, so sederhananya mungkin ya, kalau di sini ada yang, kakak cuma mau ngomong ini, yang pacaran, ya. Jika engkau bisa jaga kekudusanmu di tengah zaman seperti ini, you are history maker. Jika engkau bisa ngatur, manage keuanganmu, bisa cukup tanpa harus iri, tanpa harus gonta-ganti handphone lah dan sebagainya, itu history maker. Kepada yang nikah, jika engkau bisa tetap mesra, engkau pertahankan pernikahanmu, itu history maker. Itu history maker, gitu loh. Berapa banyak saat ini orang nikah udah kayak orang pacaran, nggak suka, nggak betah, ya udah putus aja deh. No, nggak seperti itu, ya. Nah, so, nah anak bungsu ini history maker nih, tetapi dalam arti negatif. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi saya nangkep nih. Jadi ada dua definisi nih yang saya lihat nih. Yang pertama, seorang history maker dia tidak melakukan yang terdahulu pernah lakukan. Artinya betul ya. Untuk yang negatif. Untuk yang negatif. Negatif. Yang kedua, seorang history maker itu seperti ayat yang berbicara kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi artinya kita melakukan lebih, gitu ya. Untuk melakukan lebih, maka kalau kita akan disebut sebagai history maker, gitu loh. Untuk generasi muda, saya percaya ini sebagai tantangan buat kita semua, ya. Terkhusus di pandemik seperti ini, ya. Mungkin banyak yang mengeluh segala macam, ya. Nah, malam hari ini nggak kebetulan kalau kita berbicara soal history maker, karena kalau dalam keadaan enak kita menjadi history maker, itu biasa, gitu loh. Tapi kalau di dalam susah seperti ini kita menjadi history maker, wah itu yang luar biasa, gitu ya. Nah, Kak Angga nggak ada kesaksian nggak ya dari yang sudah, ini ada Dieter Nicholas nih. Ya, Dieter Nicholas. Halo, friend. Ya, Dieter Nicholas juga salah satu yang terus membuat sejarah di generasi ini. Nah, Angga ada nggak dari kesaksian yang ada hari-hari ini sebagai history maker dari anak-anak muda? Ada nggak yang kesaksian sekarang nih dalam keadaan yang susah seperti ini, history makernya? Jadi gini, untuk yang namanya seorang history maker, berarti mau nggak mau harus ada achievement, harus ada sesuatu yang diraih dan dicapai, gitu ya. Nah, mungkin untuk gampangnya udah gini aja, kalau papa mama masih ngontrak, ya, papa mama masih ngontrak bukan tanda mereka tidak mampu, ya, tetapi memang seluruh pendapatan habis nih untuk akademik, ya, untuk les dan sebagainya. Tetapi tangkap ini baik-baik. Generasi muda, kalau papa mama belum punya rumah, kamu harus punya iman, kamu nanti akan punya rumah. Kamu harus punya rumah. Dan begitu kamu punya rumah, ingat baik-baik, itu history maker. Itu history maker. Nah, maaf, kita sering history maker itu kita cuman ambil untuk hal-hal rohani. Ya, bisa khotbah, bisa KKR, bisa diundang keluar kota. No. Itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Ya, kalau di usia yang 40-an gitu ya, kalau ditanya gitu ya, pilih mana, terkenal di mimbar sama punya rumah pribadi. Pasti yang 40-an bilang gini, aduh mending gue punya rumah sendiri. Nggak terkenal, nggak apa-apa deh. Ya, pelayanan normal di gereja cuma jadi asyar, jadi yang biasa juga. Tapi kalau punya rumah, nah, so semua yang ada, kakak, ini kuat tiba-tiba gitu ya. Teman-teman semua, sahabat-sahabat, ya, Pejaten Village ataupun siapapun yang datang, dengar Tuhan Yesus bilang begini, jika engkau percaya kepadaku,
Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, so balik. As a Christian, sebagai pengikut Kristus, berarti gampangnya begini, kita tidak boleh lakukan apa yang Tuhan tidak lakukan. Ya. Waktu dia di muka bumi, ya, minta maaf, Tuhan itu tidak ngebully orang lain. Tuhan tidak make fun sesamanya. Lalu Tuhan nggak pernah ngenyek. Lalu apalagi, Tuhan tidak pernah, ya maaf, nggak jadi playboy lah. Aduh, kalau Tuhan Yesus mau ambil keuntungan, wah bisa banget. Ya, lalu bicara lagi soal pelayanan, Tuhan Yesus tulus. Oke, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus lakukan adalah, Tuhan Yesus ngajar. Tuhan Yesus bawa kabar baik. Ya, bawa kabar baik. Ya, apa kabar baik untuk orang lapar? Ya, makanan. Ya. Apa kabar baik untuk orang sakit? Kesembuhan. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus kasih makan orang, Tuhan Yesus hibur yang sedang berduka, Tuhan Yesus ngajar. Nah, sebenarnya berapa banyak di antara kita sering kita ngebatasin. Nah, enggak lah, panggilan gue WL. Panggilan gue pemusik. Ya, begitu suruh ngajar, nggak mau. Turun ke sekolah minggu. Wah, oh enggak lah, itu bukan bagian gue. Gitu ya. Tapi kalau di ibadah raya mau gitu. Ya. Nah, come on. Nah, lalu Tuhan bilang begini. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih daripada itu. Nah, coba tangkap ini, lebih daripada itu. Oke, balik. Di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab ini mencatat tentang Yesus dan murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya. Nah, di 4 kitab ini jagoan nomor 1 pasti Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa bantah, gitu ya. Dia yang jalan di atas air dulu, lalu baru Petrus ngikut. Dia yang sembuhin, dia yang bangkitin Lazarus, murid-murid belum ada yang bisa bangkitin. Nah, tetapi mari lihat pergeseran. Nah, ini kalau sekarang ngomong new normal, gitu ya. New normal. Pergeserannya itu adalah di kitab Kisah Para Rasul. Lihat ini baik-baik. Yesus jarang ngumpulin orang khotbah dalam jumlah besar. Rekor terbesarnya, memang besar banget sih. Rekor terbesarnya adalah ketika 5 roti 2 ikan. Ya, 5 roti 2 ikan, wah itu terbesarnya. Tetapi pertanyaan saya adalah gini, 5 roti 2 ikan itu orang cuma dengar dan makan. Pertanyaannya pasti bertobat nggak? Belum tentu. Di dalam ibadah, di dalam KKR, yang dengar firman ada. Yang altar call maju, iya. Tapi apakah semuanya bertobat? Belum tentu. Belum tentu. Nah, tetapi mari lihat di Kisah Para Rasul. Ketika Petrus pertama kali terima Roh Kudus, apa yang tercatat? 3.000 orang dibaptis. Yeah. Yuk, kita balik ke masa sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Kalau kita mau baptisan, pertanyaan saya adalah gini, yang baptis sama yang hadir, banyakan mana? Biasanya yang hadir pasti lebih banyak. Kenapa? Nemenin yang dibaptis kan? Anaknya dibaptis, papa mamanya ikut, tulangnya ikut, opungnya ikut, om tantenya ikut, temennya ikut. Betul ya? Nah, so yang ulang tahun 1 yang ngerayain rame-rame gitu loh. Nah, sekarang kebayang nggak? 3.000 orang tiba-tiba dibaptis. Pertanyaan saya, yang hadir berapa banyak? Wah, ini bicara tentang Tuhan, janji Tuhan benar. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan lakukan yang lebih besar. Lebih besar. Nah, makanya saya bilang begini, yang kamu, papa mama belum punya rumah, berarti nanti kamu pasti diberkati, kamu bisa beliin rumah buat papa mama plus rumah kamu. Katakan amin. Ya, amin. Papa mama nggak kuliah, wah kuliah mahal. Enggak. Tembus masuk ke perguruan negeri. Siapa bilang kuliah mahal? Kuliah mahal buat yang setengah-setengah. Tapi kalau sungguh-sungguh, masuk swasta juga dapat beasiswa. Dapat beasiswa gitu loh ya. Nah, kemudian pelayanan pun, yang sungguh-sungguh, dia nggak pernah nyari mimbar. Tetapi karena dia sungguh-sungguh, pengurapan itu turun, mimbar itu terbuka sendiri. Ya, jadi udah. Berkat yang Tuhan siapkan, generasi ke generasi, pasti beda. Dan, apa yang membuat beda? Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ya, jadi saya angkatan pala 4. Ya emang umurnya udah 40-an. Gitu ya. Tapi saya percaya yang pala 3 harusnya lebih dahsyat dari saya.
Nah, Yes. demikian juga yang pala 2, yang umurnya masih 20-an, pasti lebih dahsyat dari yang pala 3 dan double lebih dahsyat dari saya. Iya, iya, iya. Apalagi yang pala 1. Apalagi yang masih belasan. Nah, tetapi kenyataannya kita minder semua. Iya. Begitu ada tugas, Kak Yohan aja deh. Kak Yohan aja deh. Enggak deh. Aduh, Kak Yohan. Enggak deh, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Nangkep. Yang ada kita yang ada pada minder. Padahal generasi berikutnya adalah generasi yang dahsyat dan luar biasa. Wow. Coba camin ini baik-baik ya. Jadi saya minta maaf, pertanyaannya Kak Yohan tadi agak aku putar dulu nih ya, karena kalau menurut aku gini, kalau kita cuma cerita soal pahlawan banyak banget, kita cerita orang hebat banyak banget, orang hebat nggak ada habis-habisnya. Tetapi saya lebih seneng teman-teman semua yang ada di Pejaten Village, kalian yang harus jadi orang hebat, kalian yang harus jadi orang hebat. Semua yang dengar hari ini, engkau harus ngerti, Roh Kudus udah dikasih. Ya, tubuhmu udah jadi bait Allah. Sekarang tinggal lakukan. Jangan minder. Yang menghalangi cuma begini, saya nggak bisa khotbah. Aduh, saya nggak berani nge-live. Aduh, kayaknya saya nggak ngerti sosial media deh. Lah, kalau kamu nyerah duluan, ya sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Berapa banyak yang kita sebelum berperang udah nyerah duluan. Kebayang Daud, kalau Daud pakai paradigma anak-anak remaja saat ini, kagak maju perang tuh. Betul. Begitu dia lihat raksasa gede, aduh gila, enggak deh, gue main gundu lagi deh. Atau gini, gue nonton lagi deh. Ya, atau gini, gue nonton film Korea aja deh, udah. Selesai. Tetapi Daud tidak melihat umurnya. Daud tidak melihat size-nya. Ya, Daud tidak melihat, maaf nih kalau bahasa sekarang, Daud tidak lihat status ekonomi dia, Daud tidak lihat level akademik dia. Tapi yang Daud lihat adalah Roh Tuhan yang ada di dalam dia. Oh, Rabasya. Jadi udah, yang gampang gini, kalau papanya sipit, anaknya kan pasti sipit kan, Kak Yo? Betul nggak? Nggak mungkin belok. Ya, kalau papanya birong ya, nggak mungkin anaknya putih. Ya pasti ya hitam juga gitu ya. Kalau enggak itu anak lain. Nah sekarang kita semua pasti kalau ditanya, siapa di sini anak Tuhan Yesus? Angkat tangan semua. Wah ya, saya anak Tuhan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, Tuhan Yesus dahsyat nggak? Dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa nggak? Luar biasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Nah sekarang ini, kalau bapaknya sipit, anaknya sipit. Lah kalau kita anak Tuhan Yesus, kalau kita anak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah a true history maker. Wah, dia pola utama. Dari pangeran, Prince of Heaven, lahir di kandang domba. Waduh, dia ambil rupa, dia nggak ambil anak, nggak jadi anak Herodes, anak Pilatus, enggak. Anak tukang kayu. Nah, dia ambil form yang paling begitu. Tujuannya cuma satu, biar kita semua tidak punya alasan. Kita semua nggak boleh punya alasan. Enggak, saya nggak bisa. Karena suku, karena pendidikan, karena tabungan, karena umur. No. Karena Tuhan ambil form bentuk yang paling hina. Dan ternyata apa yang terjadi? Si anak tukang kayu. Oh, Rabasyanda. Maaf ya. Si anak tukang kayu yang nggak pernah ikut teologi ya. Nggak pernah ikut teologi ya tuh. Kalau dia ikut teologi, dia jadi ahli Taurat. Ya, kalau dia gabung di organisasi Farisi, ya dia jadi ahli Farisi. Dia nggak pernah tuh. Ya, si anak tukang kayu ngobrak-ngabrik bait Allah. Si anak tukang kayu ngobrak-ngabrik sistem perekonomian. Wah, diobrak-abrik semua. Oleh siapa? Anak tukang kayu. Supaya genaplah firman Tuhan. Yang lemah bagi dunia. Yang bodoh bagi dunia. Yang tidak berarti bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Goalnya untuk apa? History maker. History maker. Yes, dahsyat. Aduh, ini jadi kebakaran sendiri. Dalam suasana hujan di Bogor dan di Sentul, gerah nih langsung nih ya. Kenapa? Karena kitanya juga, ya inilah, ya adik-adik semua, teman-teman di NGC, ini yang berbicara di live sekarang kepala 4 ini.
Jadi jadi kalau kepala 4 aja kita menyala-nyala, kalau kalian adem ayem, aduh dia ada yang salah nih pasti nih. Gitu ya. Bener ya. Jadi kalian tuh harus menyala-nyala juga, terbakar gitu ya. Iya. Oke. Karena yang saya lihat untuk kita menjadi history maker sebenarnya enggak sesuatu yang bukan harus seperti ini, seperti itu. Kita cuma berpikir melakukan bagian kita maksimal itu loh. Makanya Kak Angga, kita kalau di NGC itu ada apa namanya, yel-yel kalau kita bilang, kalau saya bilang NGC, terus nanti kalau teman-teman bilang break the limit gitu loh. Karena buat kita itu jangan sampai ada batasan di depan kita. Kalau ada batasan, ayo kita apa namanya, kita lampaui itu batasan. Karena kalau kita hidup hanya melihat batasan, hidup kita banyak dengan batasan. Betul ya? Hidup kita akan terbatas ekonomi, terbatas ngelihat orang tua seperti itu ya. Tapi apalagi lihat keluarga yang, waduh, anak muda yang begini Kak Angga. Aduh Kak, saya udah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pulang lihat papa mama berantem lagi, pulang lihat papa mama berantem lagi. Saya jadinya lemes Kak. Nah, buat teman-teman NGC semuanya, lemes boleh gitu ya. Itu hal manusiawi, tapi kita jangan tinggal di dalam itu semua, break the limit ya. Nah, yang kedua, kita bergerak, kita berdampak. Kalau kalian nggak pernah bergerak, kehidupan kalian nggak pernah berdampak, nggak pernah dilihat dan menjadi berkat buat orang lain. Wah, itu luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman NGC semuanya, saya akan buka Q&A buat teman-teman semua, memberi pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama ya. Karena satu hal yang kita rindukan untuk kita memberkati generasi ini. Untuk generasi ini tidak diam. Ya. Seperti Kak Angga bilang, angkatan 40-an, saya baru mau masuk 40 nih Kak nih. Gitu. Saya baru mau masuk 40 nih. Ya. Tapi kalau semangat kita harus menjadi semangat yang 20-an Kak. Ya. Apalagi kalau saya melihat teman-teman yang belum menikah, teman-teman punya challenge yang lebih banyak, punya waktu yang lebih banyak. Coba bayangin kita yang sudah menikah, harus mikirin pulang ke rumah, harus mikirin kehidupan keluarga. Coba kok kalian bisa melakukan banyak hal ya untuk generasi kalian gitu ya. Oke, buat teman-teman NGC ataupun siapapun juga yang bergabung di channel ini, teman-teman boleh ngasih pertanyaan ke kita semua gitu ya. Nanti kalau kita akan memberi masukan, memberi dorongan buat teman-teman semua untuk kita bisa sama-sama break the limit. Kita bergerak, kita berdampak gitu loh. Emang nggak mudah Kak. Ya, saya di dalam kepemimpinan juga untuk membangun ini bukan satu yang mudah, ya, karena di kitanya juga habit ini, kebiasaan ini harus kita bangun, gitu loh, ya, ya. Jadi untuk bangun break the limit, saya sebenarnya simple aja buat teman-teman. Saya di awal pandemik ini saya cuma bilang, ayo kita yang di rumah bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan di rumah. Ya, kerjakan apa yang kamu nggak pernah kerjakan di rumah. Kamu akan menjadi dampak di situ. Kalau kamu yang biasa berangkat pagi, pulang sore, sekolah kan sekarang kalau kadang-kadang sampai sore ngeles segala macam, pulang udah tinggal tidur. Saatnya ada di rumah, belajar di rumah, pagi-pagi bangun dulu, ngepel kek, ngapa kek, cuci piring kek. Wih, ini keren. Kalau kita bangun langsung pegang handphone, apalagi main game, aduh, capek dah. Ya, kalian akan bosan untuk melewati ini semua. Ya, karena itu malam ini Kak Angga mengingatkan kita semua untuk kita melakukan bagian kita, untuk nggak usah mikir susah-susah lah tentang history maker, untuk kita melakukan apa yang dipercayakan kepada kita lebih besar lagi, gitu loh. Itu kita pikirkan. Tapi kalau itu cuman kita pikirin nggak kita jalanin, susah juga, gitu loh, ya. Jadi teman-teman yang mau ini bertanya, saya buka untuk kita akan bahas
di channel ini bersama-sama gitu ya. Nah, Kak Angga, Ya. Gimana ya untuk yang tadi soal permasalahan yang di komunitas dia lihat ini wah terbakar gitu ya, tapi pas sampai di rumah melempem lagi. Pernah nggak sih kalau teman-teman kan ngelihatnya kalau Kak Angga wah bersemangat terus pada saat seperti itu bagaimana kita untuk kita breakthrough-nya tuh gimana gitu loh gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang sederhana cuman gini, balik lagi, itu kan seperti tadi, sipit, warna kulit gitu kan, kita semua akan nurun dari orang tua kita, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, kapan sih sebenarnya kita berubah? Ya, coba kita runut gini. Kita itu semua berubah setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Nah, yang hebat itu Tuhan Yesus. Yang dahsyat itu Tuhan Yesus. Ya, yang sempurna itu Tuhan Yesus, bukan kita. Bukan kita. Nah, lalu lalu pertanyaan berikutnya, kita semua udah terima Tuhan Yesus, kita semua udah pelayanan, kita udah aktif di gereja. Pertanyaannya kenapa kita masih up and down? Nah, yang saya untuk menjawab pertanyaan itu saya cuma mau bilang gini. Pertanyaannya, benarkah kita mengikuti Tuhan? Benarkah kita menyembah Tuhan? Atau ternyata dari hukum pertama ya, dari 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain. Nah, jangan ada Allah lain. Nah, kepada siapa engkau menyembah, maka engkau akan jadi seperti dia. Nah, yuk coba malam hari ini teman-teman, ini kok tiba-tiba kuat di hati saya ya. Oh, Rabasya. Saya nggak tahu. Mungkin ada leaders di sini ya, gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa engkau up and down? Loh, pertanyaannya Yesus itu nggak up and down. Yesus itu nggak pernah bete. Kebayang nggak tiba-tiba Tuhan Yesus berpangku muka gitu ya, terus bilang gini, capek gue. No. Tuhan Yesus nggak pernah seperti itu. Nah, sekarang kalau benar kita ngikut Tuhan, kepada siapa kita sembah, maka kita akan jadi sama seperti dia. Kalau kita sembahnya uang, hepeng, doi, ya, orang kaya, maka fokus kita akan lain. Lalu kalau kita ternyata yang kita sembah itu adalah keinginan daging, seksual. Yang kita kejar sebenarnya adalah seksual. Ya, mulailah dari terangsang gitu ya, sesudah terangsang mulai agak gedean ngerti onani masturbasi, sesudah ngerti onani masturbasi nanti kerja, begitu kerja punya uang ya, ini masa pandemi kemarin ya, mulai ke panti pijat ya, ke karaokean dan sebagainya. Jadi salah satu sisi positif pandemi ya, sekarang tutup semua tuh ya, tapi ada juga yang nekat, ada juga yang masih nekat gitu ya. Nah, oke, balik. So, pertanyaannya adalah jangan-jangan kamu tidak jalanin hukum pertama. Kamu nggak jalanin hukum yang pertama. Jangan-jangan di dalam hidup kamu adalah kamu ikut Yesus iya, tapi dosa seks juga ikut juga. Berarti kenikmatan dunia itu juga tetap ada. Nah, apa yang bikin kita down? Yang bikin kita down itu adalah dosa. Mari baik-baik, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan ya, saya percaya on fire terus. Pasti on fire terus. Tapi ketika kita lakukan dosa, oke, saya ganti perkataan itu mungkin terlalu keras. Ketika kita tidak melakukan firman, nah ini lebih luas lagi nih. Ya, kalau dosa itu yang di otak anak muda cenderung, otak kita cenderung apa? Dosa seks sama uang. Nah, sekarang saya geser. Yang lebih berat dari itu, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, berarti apa? Berarti kita iri. Berarti kita tidak mengampuni. Berarti kita bisa punya akar kepahitan, kita bisa benci. Nah, itu tidak melakukan firman. Nah, dengar, ketika kita tidak melakukan firman, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah intimidasi. Intimidasi akan masuk. Ya, apalagi begitu kamu jatuh dalam dosa, lalu kamu mau melayani. Wah, itu setan kayaknya udah pasang toa di samping kuping kita gitu ya. Lo nggak salah lo, mau pelayanan di sekolah minggu, lo mau jadi WL, wah jago, wah itu kayaknya udah toa gede banget tuh. Lalu apa yang terjadi? Menyebabkan kita nggak berani melayani. Mulut kita akan tertutup. Aduh, lalu laporan dah ke kakak koordinator atau bagian penjadwalan. Saya cuti dulu deh, saya nggak pelayanan dulu deh,
Kenapa? Karena kita nggak berani berhadapan dengan roh jahat yang akan mengintimidasi kita. Ya. Nah, so tangkap ini. Ini setan ini cara kerjanya luar biasa. Tuhan adalah history maker. Dan setan tidak mau history maker bangkit. Nggak mau. Kenapa? Karena kalau semua anak-anak muda bangkit jadi history maker, apa yang terjadi? Surga penuh, neraka kosong. Ya. Nah, itu sebabnya setan masuk dengan dosa, setan masuk dengan daya tarik dunia, dan ketika kita jatuh di dalamnya, apa yang terjadi? Dia intimidasi sampai habis. Dia intimidasi sampai kita habis. Begitu kita terintimidasi, ya nggak bisa ngomong lah, nggak bisa pelayanan lah. Betul. Lalu kedua, apa yang menghalangi history maker? Yang menghalangi history maker adalah copycat. Apa itu istilah copycat? Engkau coba nyontoh idolamu. Which is, balik lagi. Itu hukum yang pertama. Jangan ada Allah lain. Jangan ada Allah lain. Jangan sujud menyembah kepada Allah. Jangan sujud kepada Allah lain. Allah lain itu bahasa Inggrisnya idol. Idol. Allah lain. Idol. The other idol. Nah, oke. Karena RTS, kita sudah tidak mengidolakan artis MTV. Tetapi kita mengidolakan yang pastor. Sosial media pastor. Wah, ini kayaknya seru nih. Wah, ya ini kalau lagu zaman dulu ya. I wanna be like Mike. Wah, semua pengen jadi kayak Michael Jordan. Ya, semua belajar basket. Ya, tinggal orang tuanya yang tepok jidat. Orang tuanya bilang gini, ya kalau di luar negeri lu main basket, lu bisa dapat beasiswa, bisa masuk kampus. Di Indonesia nggak bisa. Gitu loh. Nah, come on. Kita itu peniru banget. Ya, kita lihat WL yang bagus, wah pengen ikut. Atau gini, kita lihat, dia ganti handphone, gue juga bisa. Wah, dia naik motor laki-laki, gue juga bisa. Wah, dia pakai bulu mata, gue juga bisa. Wah, dia punya pacar, emang gue nggak bisa? Gue juga bisa. Nah, sering kita adunya di yang bukan rohani. Ya. Tetapi yang motivasinya jadi negatif ya. Motivasinya jadi negatif ya. Nah, justru ketika yang satu jadi yang ada kadang kita syukurin. Wah, menderita lu ya karena WL ya. Lah, bukannya disupport. Nah, nangkap nggak maksud saya? Sebenarnya kan sama konsepnya. Aduh, ini baterai saya agak habis, jadi saya agak naikin dikit ya. Ini posisi chargernya di bawah. Jadi colok gini, power bank-nya dulu Kak Angga. Harusnya itu kita itu kalau yang satu masih ingat rabat. Ini jadi ingat. Masih ingat waktu Tuhan Yesus jalan di atas air? Waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, cuman Petrus yang bilang begini, "Guru, jika itu engkau, suruh aku berjalan." Ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus senang tuh. Tuhan Yesus bilang, "Ayo jalan, Pet. Ayo jalan." Petrus jalan di atas air. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Semua yang mendengar, yang 11 murid ngapain? Yang 11 murid ngapain? Kalau saya ada di sana ya, saya akan langsung angkat tangan. Tuhan, boleh ikutan nggak? Wah, lumayan nih. Ada satu anak Sumatera jalan di atas air nih. Iya. Ya. Nah, ketika Petrus jalan di atas air, saya percaya yang 11-11-nya itu keluarin handphone. Wah, langsung live. Wih, temen gue jalan di atas air nih. Nih, lihat nih. Wah, langsung posting, masuk post feed dan sebagainya. Wah, hebat lo temen gue. Tetapi dia sendiri nggak kepengen. Lalu ketika Petrus mulai tenggelam. Mau tahu yang 11 ngapain? Yang 11 bilang gini, kan belagu sih lo, nyungsep lo. Untung gua kagak ikut-ikutan. Iya. Nah, yang menyebabkan kita nggak bisa jadi history maker adalah kita lebih senang jadi penonton dan tukang komentar. Betul. Ya, begitu. Siapa yang mau WL? Ini yang sederhana aja deh ya, nggak usah ngomong jauh-jauh gitu ya. Yuk, hari ini siapa yang mau WL? Diam semua. Begitu ada yang ditonjok, ada yang ditunjuk, ya udah kamu aja yang WL ya. Oh, iya Kak. Yang lain begini, puji Tuhan, gue luput. Begitu dia jelek, nggak bisa WL. No.
Jangan jadi penonton dan jangan jadi komentator. Top. Kasih nasihat boleh, bukan nggak boleh. Tapi saya percaya gini, kita itu belajar dari kesalahan. Betul. Learning by doing. Betul. Ya, saya era pandemi ini, saya mulai masuk belajar software. Terutama untuk online. Kenapa? Karena anak-anak semua udah mulai online. Dan saya nggak bisa terlalu ngandelin mereka. Ya, saya lebih suka nggak usah ngerepotin banyak orang. Jadi mau jalan bareng, ya udah, enggak, ya udah, gue yang belajar deh, gitu. Nah, itu pun menurut saya, ya, kenapa itu bisa muncul? Udah, nggak usah repot. Tuhan ada di dalam kita. Ya, semua teman-teman, Tuhan ada di dalam saya, di dalam kalian. Ya, tinggal mungkin kita yang nggak pernah kasih kesempatan Roh Tuhan berkarya melalui hidup kita. Dengan perkataan, enggak deh, jangan saya deh. Jadi Tuhan pun kita suruh diam. Padahal Roh Kudus sudah seneng nih. Wah, dapat kesempatan. Enggak deh kak, jangan kak. Kak, saya nggak siap kak. Yang lain dulu deh kak. Ya, kebayang nggak perasaan Roh Kudus? Terus Roh Kudus begini, ya terus gue di sini ngapain? Jangan fungsikan Roh Kudus hanya sebagai penghibur. Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus itu luar biasa. Kebayang nggak? Tiba-tiba yang sederhana ya, kamu nyanyi, fales, tapi orang dilawat Tuhan. Dahsyat itu. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Betul. Tuhan yang bekerja. Tetapi karena kita jaga muka nih, nggak mau kelihatan jelek. Padahal firmannya udah dibilang gini, yang lemah, yang bodoh, itu yang dipilih Allah. Izinkan kita terlihat jelek, supaya Roh Allah berkuasa dalam hidup kita. Mantap. Udah, nanti juga pelan-pelan jago nyanyinya. Pelan-pelan pinter sharingnya. Gitu ya. Jadi tadi waktu dibilang motivator, aduh kok saya malah ngeri ya kalau Kak Yohan. Karena gini, kalau motivator itu lebih mengandalkan humanisme. Kamu bisa. Ayo ngomong, saya bisa. Nah, kalau firman Tuhan bilang karena roh. Nah, bukan karena kuat dan gagah. Iya, tapi karena roh Tuhan. Mantap. Gitu. Nah, tetapi memang di dalam kadang khotbah, kadang apa, tetap memang ada unsur motivasinya. Ya, ada. Cuman ya kita bukan motivator lah. Yang motivator mah yang ada sertifikat, yang belajar. Wah, itu yang hebat-hebat. Gitu, tapi kalau kita perlu terus memotivasi diri kita sendiri gitu loh, karena kebenaran itu yang akan memampukan kita semua. Sekali lagi, teman-teman NGC, Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Ya, jangan menyepelekan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Nah, kalau sudah ada Roh Kudus, jangan pernah dukakan dia. Ya, kalau ada kesempatan untuk Roh Kudus berkarya, ayo kita biarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Gitu ya. Tapi kalau sudah berkarya dengan luar biasa, juga jangan terlalu sombong nantinya gitu ya. Ya, betul ya. Itu harus ada batasannya. Sekali lagi, kalau batasannya, siapa Bapak kita yang kita muliakan. Nggak boleh ada Allah lain. Sekali lagi ya, nggak boleh ada Allah lain gitu ya. Memang Kak Angga, memang dosa ini membuat kita nggak bisa maju, Kak. Ya, seperti yang tadi saya sharing juga tentang Kain dan Habel. Saya tadi bacakan ke anak-anak sekolah minggu di ayat 6 dan 7. Firman Tuhan bilang gini, Kak. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu suram? Nih, Tuhan udah ngingetin Kain loh. Ayat yang ke-7 dibilang gini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Gitu loh. Tuhan suruh, ayo, kamu jangan terbawa dengan suasana seperti ini. Terus dibilang gini lagi, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Alkitab katakan gini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, dosa itu
Alkitab katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam kita semua. Ya, dia selalu menggoda dari berbagai angle. Ya. Tapi Kak Angga seringkali anak muda itu dia pada saat dia belum jadi apa-apa, dia biasa-biasa. Tapi pada saat dia sudah dipakai Tuhan, waduh, lagunya udah banyak banget nih Kak nih. Gitu ya. Dia kerja dari yang biasa-biasa, saat dia jadi biasa, dia kerjain semuanya, ya. Tapi saat dia sudah jadi diberkati oleh Tuhan, aduh lagunya banyak banget Kak. Ya. Bahkan dia lebih mudah untuk nantinya melakukan dosa. Gitu. Iya. Ya. Nah, Kak Angga, ini ada satu yang mau nanya nih Kak Angga. Mau nanya Kak Angga, berarti bisa dibilang terlalu malu ini sama yang kakak sombong ya? Apa nih pertanyaannya nih? Jaga reputasi dan nggak mau dilihat gagal atau kurang di hadapan yang lain. Nah, gitu kan? Iya, yes. Itu Steffi sudah dapat, udah benar. Itu udah benar banget betul. gitu. Betul. Jadi sebenarnya gini, apa bedanya orang sombong sama orang minder? Ya, orang sombong sama orang minder. Nah, orang minder itu adalah orang sombong yang nggak punya modal. Sombong nggak punya modal. Makanya minder. Makanya gitu minder. Ya? Gitu. Lalu siapa orang sombong? Orang sombong adalah orang minder yang punya modal. Iya, saat dia punya modal dia jadi belagu ya. Karena dia punya modal gitu ya. Iya. Jadi ujung-ujungnya yang membedakan cuma modal doang gitu loh. Jadi berarti modal itu bisa berbahaya dong. Bisa negatif, bisa positif dong. Sebenarnya kita semua punya modal. Kan Tuhan bilang bicara soal 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Iya. Semua ada. Cuman kerjakanlah. Jadi ini kalau ngutip ayat yang tadi Kak Yohan, ya benar juga, kerjakanlah untuk sesuatu yang baik. Ya. Nah, jadi gini, kalau wajahnya cakep dikit, ganteng dikit, jangan untuk lawan jenis. Nah, bisa nyanyi dikit, bukan untuk cari keuntungan sendiri. Gitu. Betul. Ya. Nah, jadi kalau yang tadi, memang opposite-nya yang tadi Kak Yohan langsung bilang, ntar kalau begitu dipakai, jadi sombong nih. Oke, ya memang iya. Tapi juga, kalau kita dekat sama Tuhan ya, nah balik lagi, kalau kita dekat sama Tuhan ya, yang sombong itu pasti cepat rendah hati. Kalau dia dekat sama Tuhan. Sama seperti Steffi. Yeah. Saya percaya Steffi, ya memang kulturnya Asia begitu. Enggak deh. Ya, jadi kalau anak Asia ketemu anak bule gitu ya, guru nanya nih, ini artinya apa? Percayalah yang Asia tahu jawabannya pun dia nggak angkat tangan. Dia nunggu dipanggil namanya. Tapi yang bule nggak tahu jawabannya pun dia udah angkat tangan duluan. Salah gitu, urusan belakangan. Yang penting berani. Nah, ini kulturnya lain. Tetapi saya percaya ya, sebagaimana Steffi ini anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Walaupun dia minder, walaupun dia malu, tapi nanti akan ada satu titik tiba-tiba dia udah nolaknya itu udah nggak enak. Nah, ikuti suara hati. Terkadang Tuhan bilang, ayo jalan gitu loh. Kan Tuhan ada di dalam kita. Ya, walaupun kedengarannya kayak suara hati kita gitu loh. Nah, yang penting begini, yang penting kita nggak buat dosa. Nah, kalau kita buat dosa, kadang suara hati itu bisa jadi bukan suara Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau kita jaga mata, kita jaga telinga, ya, kita baca Alkitab, ya, kita rajin saat teduh, udahlah. Mostly saya mau bilang Tuhan ngomong dalam hati kita. Gitu. Wow. Dahsyat. Ini ada yang mau mengungkapkan suara hati juga, Kak. Namanya Keke. Iya. Ketika kita harus melayani adikku. Harusnya ini Keke nih yang jadi host nih. Pas nih. Ya, via Zoom tiba-tiba saat itu juga kita bertengkar dengan orang tua. Ya itu yang saya bilang tadi ya. Ya. Oke. Gimana caranya agar kita tetap fokus? Nah, ini dia. Kadang-kala fokus kita nyala-nyala gitu. Iya, itu Kakak pernah alamin mau pelayanan, naik mobil sama istri, berantem. Aduh. Kebayang nggak naik mobil ke gereja mau pelayanan,
terus sama istri tiba-tiba karena apa gitu kan, kita jadi tegang, jadi salah paham, terus jadi diem-dieman. Wow, jadi diem-dieman. Lalu apa yang terjadi? Ya karena the power of kepepet gitu ya. Bentar lagi mau naik mimbar nih. Bentar lagi mau naik mimbar nih. Ya kalau mau naik mimbar kan firman Tuhan bilang, jika kamu ingat sesuatu akan saudaramu, beresin. Ya udah. Minta maaf. Walaupun kayaknya begini, aduh, kayaknya nggak rela banget deh. Kayaknya begini, yang salah dia kok ngomong-ngomong. Nah, intinya adalah begini. Intinya begini. Ya, kakak mau jawab yang keke. Bertengkar itu sebenarnya cara Tuhan supaya kita lebih rendah hati. Tangkap ini baik-baik. Ketika terjadi perselisihan, terus kita mau pelayanan, pasti nggak enak. Betul. Pasti nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena kita tahu kita sedang tidak lakukan firman. Kita sedang melanggar firman. Nah, cuman saya mau bilang begini, Keke, bagus banget kamu masih bisa merasa itu. Ketika gini, aduh nggak enak. Wah, itu bagus banget. Itu tanda Roh Kudus lebih berkuasa daripada keangkuhan hidup kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyala-nyala? Ya langsung beresin lah. Minta maaf walaupun yang salah bukan kita. Jadi mungkin bahasa yang gampangnya begini. Bahasa gampangnya gini ya. Ini khusus buat yang ngerti aja nih. Misalnya saya kesal sama Kak Yohan nih. Iya. Saya kesal sama Kak Yohan, saya berharap Kak Yohan yang minta maaf sama saya. Lah yang salah dia kok. Yang salah lu yang harus minta maaf gitu ya. Nah, tapi kalau saya mau pelayanan, maka saya akan datengin Kak Yohan, saya bilang ini, Kak Yohan, saya minta maaf ya. Wah, dengar, orang yang berbuat salah sama kita pasti ngerti. Orang yang berbuat salah sama kita, dia pasti ngerti dia salah sama kita. Cuman karena ego dia juga nggak mau minta maaf. Tapi kalau saya datengin nih, Kak Yohan, saya minta maaf ya. Wah, pasti yang Kak Yohan kaget. Duh, dalam hati gini, yang salah gue kok dia minta maaf. Nah, terus saya akan lanjutkan bahasanya begini. Kak Yohan, saya minta maaf ya. Karena saya berharap Kak Yohan minta maaf sama saya. Oh, ngomongnya gitu? Ngomongnya gitu? Kalau engkau lakukan itu, berarti cuma satu. Engkau rendah hati. Gue ngarepin lu minta maaf, lu nggak minta maaf sama gue nih. Ya udah deh, gue minta maaf deh. Kebayang nggak? Ketika kamu lakukan itu, malaikat bersuka cita, itu setan jedotin pala ke tembok neraka. Dia bilang, gagal lagi gue. Gagal lagi gue. Ya, so yang sederhana adalah gini yuk, teman-teman, adik-adik semua. Di dalam hidup ini, kita pengen Tuhan yang tertawa atau setan yang tertawa. Iya, betul. That's it. Betul. Ya, biarlah ya kita udah sering bikin Tuhan sedih ya. Biarlah mulai sekarang ya, dalam nama Yesus, hidup kita semua bisa nyenengin Tuhan dan bikin Tuhan ketawa. Salah satunya bikin Tuhan ketawa kayak tadi. Gila, ini anak kok dia yang minta maaf. Itu percaya Tuhan juga ketawa. Kangga, kalau menurut Kangga gimana nih? Ada seseorang ya, dia kalau pelayanan kan luar biasa nih. Tiba-tiba pas pada ada masalah, pas lagi ada tugas pelayanan, dia tinggalin pelayanannya tuh. Gimana tuh menurut Kangga orang kayak begitu tuh? Kan pernah nggak nemuin orang kayak gitu ya? Ini orang kenapa tiba-tiba begini nih? Gitu loh. Ada masalah ditinggalin. Gitu loh. Pertama adalah kita harus lihat dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang itu adalah gini. Kita ini dari suku yang berbeda, ya. Mau suku yang sama pun marganya beda. Marga yang beda pun adatnya beda. Ya, kayak misalnya kayak saya dari Sumatera, kadang kita punya ada gini, ada Batak halus, ada Batak kasar. Batak kasar, gitu. Tapi ada juga yang halus. Saking halusnya sampai kita bingung, ini Batak atau Jawa gitu loh ya. Nah, so dengar, kita harus lihat dua sisi mata uang. Kenapa dia begitu? Karena mungkin kita nggak tahu story di belakangnya apa. Jadi intinya begini lah. Seringkali kita marah sama seseorang. Tahu nggak kenapa Tuhan nggak pernah marah? Kenapa Tuhan sabar sama semua orang? Karena Tuhan tahu cerita kita semua. Engkau tahu ceritaku. Ya, Tuhan tahu semua cerita kita. Jadi Tuhan tahu kenapa ini anak ngambek. Kenapa ini anak pemalu. Kenapa? Nah, jadi apa yang kita harus lakukan sebagai pemimpin? Kita minta hatinya Tuhan.
Makanya Ya. kan kayak bilang, berikan ku mata seperti, oh kalau pakai mata kita, kayaknya udah pengen kita colok dia, gitu loh. Kayaknya, aduh, tapi karena kita nggak tahu cerita hidupnya. Salah satu pengerja ya, pas tim sosial media kemarin, wah, saya marah. Tentu sesudah saya marah, saya beresin lagi. Begitu saya telepon, dia terus ngobrol panjang lebar, baru akhirnya keluar satu statement, dia bilang begini, Kak Angga, saya saat ini sudah calon dokter loh. Jadi udah sekitar berapa? 25, 26, 27 gitu ya. Saya calon dokter dan saya nggak pernah dimarahin sama orang tua. Saya nggak pernah dibentak sama orang tua saya. Begitu dia ngomong begitu, itu kayaknya begini, saya kesetrum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aduh, kayaknya begini. Wah, kita pikir dia yang salah, kemudian wah, ini mah jadi kita yang salah. Nah, so belajar lihat dua sisi mata uang. Demikian juga kita dengan orang tua kita. Lihat dua sisi mata uang, ya. Nah, paling enak udah Tuhan kasih saya tahu kenapa orang ini begini. Ya, tapi seringkali Tuhan nggak kasih tahu juga. Bisa Tuhan nggak kasih tahu, bisa juga kita yang kurang peka. Betul. Tuhan udah ngomong, kita yang nggak dengar. Betul. Ini udah seru, udah 59 nih. Iya, udah 1 jam nih kita nih. Saya estimasi cuma 45 menit nih. Hampir 1 jam. Oke. Ini luar biasa. Ya, saya juga jadi diberkati dengan luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, siapapun kalian, jangan pernah berpikir kalian nggak bisa, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Roh Kudus yang diberikan dan memampukan kita untuk kita melakukan hal yang lebih besar. Amin. Ya, nggak usah mikir yang muluk-muluk. Saya mau jadi seperti, makanya saya seneng tuh. Apa namanya tadi istilahnya? Mau jadi seperti orang tadi, apa tadi namanya tuh? Istilahnya tadi? Copycat gitu loh ya. Pengen niru. Wah, kayaknya keren nih kalau gue berkhotbah. Lu ngurusin media, ngurusin sound, ngurusin ibadah aja itu udah keren gitu. Nggak usah. Ya, kalau emang bagiannya jadi pendoa, saya ini dulu, Kak Angga, sebelum melayani, saya pendoa syafaat loh, Kak Angga. Ya, jadi pelayanan yang saya bisa lakukan adalah saya pendoa syafaat. Ya, padahal saya nggak bisa berdoa, saya nggak ngerti berdoa, tapi saya ambil itu untuk saya memulai pelayanan saya sebelum saya melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, dari saya menjadi pendoa syafaat, saya mulai dipercayakan teman-teman saya segala macam. Kalau cerita ada banyak hal lah, ya, yang saya nggak kepengen untuk kerjakan, tapi teman-teman saya bisa. Ini saya terakhir saya mau kesaksian nih, ya. Pada waktu saya lahir baru, ya, udah dikasih itu tuh 1 jam 1:54. Pada saat saya lahir baru, saya tiba-tiba nih, Kak Angga, temen saya ada yang nyamperin saya. Nggak tahu, dia tahu saya lahir baru dari mana, saya juga nggak ngerti. Dia bilang gini, Han, kita bikin persekutuan yuk. Bayangin, saya lahir baru, terkenal suka bolos di sekolah, ya, terkenal kalau di kelas cuman kerjaannya tidur, ya. Tapi tiba-tiba temen saya bisa bilang, Han, ayo kita bikin persekutuan. Nah, saya langsung nengok ke sini. Lu suruh gue bikin persekutuan? Iya. Yang khotbah siapa? Lu, Han. Gue yang khotbah. Yang main musik siapa? Ada yang main musik. Udah disiapin. Coba bayangin. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi tuh? Ya. Kalau tempatnya di mana? Ada, Han, tempatnya. Coba. Ya. Jadi teman-teman semuanya nggak usah minder. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus akan pimpin kita semua. 54 menit terakhir. Biar Kak Angga doa untuk closing ini semua. Yuk, kita doa yuk semuanya. 45 menit. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang mendengarkan. Tuhan, aku berdoa, bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam mereka. Tuhan, aku hardik segala roh minder, roh rendah diri, segala intimidasi dari roh jahat. Kami ikat, kami patahkan kuasanya. Kami bukan hidup untuk masa lalu, tapi kami hidup untuk masa depan. Untuk setiap janji firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, berkati yang sekolah, berkati yang kuliah, berkati yang bekerja. Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu pada masa pandemi ini.
Ketika biar di rumah pun kami tetap produktif. Dan Tuhan Yesus jadikan kami semua orang-orang yang melakukan amanat agung.